Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Margun, saya dari generasi 23 dengan prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya membuat tugas untuk menyelesaikan laporan praktikum pada mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sedikit materi dan juga mengenai instalasi Laragon, Komposer, PHP, dan Laravel. Sebelum kita masuk ke instalasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi. Yang pertama adalah arsitektur monolitik dan microservice. Apa sih monolitik arsitektur itu? Mono yang berarti satu merupakan arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan bisnis logic menjadi satu kesatuan dalam aplikasi yang sama. Lalu juga terdapat kelebihan dan kekurangan pada monolitik arsitektur ini. Monolitik arsitektur memiliki kelebihan seperti mudah dibangun, mudah diuji, dan ideal untuk aplikasi dan tim yang kecil. Nah, untuk kekurangannya sendiri, seiring bertambahnya ukuran aplikasi, makin sulitnya untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Nah, untuk microservice arsitektur sendiri merupakan aplikasi yang dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Kelebihannya adalah skalabilitas lebih baik, karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Sedangkan kekurangannya merupakan arsitektur yang lebih kompleks sehingga memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Materi pembahasan yang kedua adalah front-end dan back-end. Seperti yang kita ketahui, front-end merupakan bagian langsung yang dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dalam interaksi baik di halaman web atau aplikasi. Teknologi yang dapat digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript, dan pada umumnya ketika menggunakan framework, maka akan menggunakan seperti Angular, React, atau Vue.js. Nah, untuk backend itu sendiri, backend merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti mengenangani bisnis logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Nah, teknologi yang biasanya digunakan seperti PHP, Node.js, Java, Golang. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana cara menginstal Laragon. Yang pertama, kita bisa melihat dari link yang sudah diberikan di Classroom. Lalu, kita klik download Laragon. Lalu kita tekan link yang sudah disediakan. Nah, pada bagian ini kita bisa memilih untuk mendownload Laragon secara full. Nah, jika sudah terdownload, kita bisa langsung tekan saja. Nah, untuk bahasa, kita bisa memilih bahasa dengan bahasa-bahasa Inggris. Untuk pilihan di sini, kita dibebaskan untuk meletakkan foldernya pada bagian mana saja. Nah, pada tahapan ini, kita dibebaskan untuk meletakkan folder tersebut di bagian mana. Nah, pada kesempatan ini, saya meletakkan folder Laragon pada penyimpanan C. Selanjutnya kita next, lalu kita install. Nah, pada posisi ini mungkin akan memerlukan beberapa waktu. Nah, berikut ini merupakan tampilan Laragon yang sudah selesai kita download. Lalu langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginstal PHP. Kita memerlukan PHP 8.2. Jika kita ingin melihat PHP dengan berbagai versi, kita bisa buka link ini. Di sini akan tersedia PHP dari berbagai versi. Namun untuk memudahkan kita bisa langsung link yang sudah diberikan. Nah, setelah kita melakukan download PHP 8.2, selanjutnya kita buka folder Laragon yang sudah kita temukan sebelumnya. Saya menyimpan di folder C, lalu kita buka folder Laragon, kita pilih bin, lalu selanjutnya kita pilih folder PHP. Nah, folder PHP yang telah kita download tadi, kita copy ke dalam folder ini. Karena ini masih dalam bentuk zip, maka kita akan memerlukan ekstrak. Nah, setelah folder PHP yang tadi kita download sudah diletakkan pada folder Laragon, selanjutnya kita buka kembali aplikasi Laragon, lalu kita klik kanan pada bagian ini, lalu kita pilih pilihan PHP. Karena versi yang digunakan masih menggunakan versi 8.1, maka kita perlu mengubah dengan cara mengklik PHP 8.2 yang telah kita
simpan tadi. Nah, kita dapat melihat informasi mengenai PHP yang kita gunakan pada bagian atas ini, yaitu PHP 8.2. Setelah melakukan penginstalan PHP, selanjutnya langkah yang kita perlukan adalah menginstal Composer. Kita bisa mengklik di sini, kemudian ada link untuk mendownload Composer, lalu kita tekan. Nah, yang ini kita bisa klik saja. Setelah Composer sudah di-download, kita bisa membuka dengan cara klik 2 kali. Lalu kita install for user. Yes. Kita nextkan saja. Lalu untuk pilihannya kita browse. Lalu kita ke disk C. Lalu kita masuk lagi ke Laragon, bin, kemudian PHP. Kemudian kita memilih PHP 8.2 yang tadi kita sudah download. Kita masuk lagi, lalu kita tekan untuk PHP application. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita langsung saja next. Oke. Lalu kita centang di sebelah sini. Kemudian kita bisa next. Nah, jika sudah muncul tampilan sebagai berikut, maka komposer sudah selesai di dana. Baik, untuk instalasi Laravel, kita bisa mengikuti tahap-tahapan seperti berikut ini. Yang pertama, kita copy dulu teks pada tampilan berikut ini. Lalu, kita buka Laragon. Sebelumnya, pastikan bahwa pada PHP extension zip sudah dicentang. Kita centang. Lalu kita tekan Start All. Kemudian kita bisa masuk ke terminal. Teks yang sudah kita copy tadi, kita paste pada tab yang berikut ini. Lalu kita enter. Lalu perintah berikut ini juga kita copy. Kita masuk lagi. Nah, jika sudah muncul Laragon /www, kita copy saja. Nah, pada bagian pulaku, kita bisa mengganti menggunakan nama yang diinginkan. Seperti saya akan membuat Tiana G23TI. Kita enter. Kita enter saja. Enter. Nah, ini kita ketikkan no. Setelah menampilkan tampilan berikut ini, kita dapat menggunakannya dengan mengcopy pada bagian yang ini, lalu kita paste, kita enter, kemudian kita masuk lagi ke yang kedua, kita copy. Nah, jika sudah muncul yang berikut ini, kita bisa membuka dengan cara copy, lalu kita buka di Chrome. Nah, jika sudah seperti tampilan berikut ini, maka Laravel sudah selesai dan tidak terdapat error. Sekian video yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, tutur. Selamat sore dan terima kasih.